Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibus Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara-saudari, para sahabat segenap keluarga terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Mendidik Anak dengan Sabar dan Penuh Kasih Sayang. Di Ohio, Amerika Serikat, pada tanggal 11 Februari 1847, lahir seorang anak bernama panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja. Tidak memiliki kecerdasan khusus seperti halnya dengan anak-anak yang lain. Saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Anak ini sangat bodoh dalam pandangan pihak sekolahnya, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Pada suatu hari, guru Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, "Jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu." Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membacanya lalu menangis. Tommy pun bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Sambil berurai air mata, ibunya membaca surat itu dengan suara keras. "Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Sebaiknya Anda mendidiknya sendiri," ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy lalu berkata kepada Tommy, "Kamu anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibu sendiri yang akan mendidik kamu." Ibunya kemudian menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dicapainya. Di rumah, Tommy pun melahap buku-buku ilmiah dewasa. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keinginan tahunya yang luar biasa besar ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah menghadapi apapun. Karena itu, Tommy pun melakukan eksperimen-eksperimen hebat. Sebelum memasuki usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan. Hal ini karena keinginan tahunya yang besar terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya Tommy pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menciptakan bola lampu pijar yang mengubah wajah dunia selamanya. Peristiwa itu jauh setelah ibunya wafat dan Tommy telah menjadi tokoh penemu pertama. Suatu hari di rumah, dia melihat-lihat barang lama keluarganya. Tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci meja ibunya. Dia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata demikianlah isi surat yang sesungguhnya
yang dibaca dan diberikan Tommy kepada ibunya dahulu waktu sepulang sekolah. Tommy terkejut dan menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diarinya demikian. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jika kita menikmati lampu yang terang saat ini, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya pada Thomas Alva Edison, tapi juga kepada seorang ibu yang melihat dari perspektif yang berbeda. Melihat dari perspektif kasih sayang tulus orang tua. Jika suatu hari nanti putra atau putri Anda mendapat cap bodoh, cap nakal, cap lamban, atau cap lainnya yang sama seperti Thomas Alva Edison kecil, maka siapa yang akan Anda percayai? Anak Anda atau lingkungan yang tidak bisa memahami bahwa perkembangan tiap anak berbeda-beda? Marilah para orang tua, para bapak dan ibu, kita mendidik anak-anak kita dengan sabar dan penuh kasih sayang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.